Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan beberapa tips and trik dalam menghitung penjumlahan dengan teknik menyimpan. Tentunya, beberapa minggu yang lalu kalian sudah mempelajari tentang bilangan dan nilai tempat, kan? Nah, saat kita melakukan penjumlahan dengan teknik menyimpan, kita akan menggunakan atau memanfaatkan nilai tempat itu untuk lebih memudahkan dalam menghitung penjumlahan. Oke? Nah, di sini Ibu menampilkan tips and trik saat kita menghitung penjumlahan dengan teknik menyimpan. Yang pertama adalah saat menjumlahkan bilangan cacah harus sesuai dengan nilai tempatnya, yaitu satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan seterusnya. Nah, tentunya kalau kita saat menjumlahkan bilangan tersebut sesuai dengan nilai tempatnya, tentunya akan lebih mudah. Contoh nih, yang 3. Angka 3 itu adalah menempati nilai tempat yaitu satuan. Lalu, untuk angka 2, dia menempati nilai angka puluhan. Lalu, untuk angka 1, menempati nilai tempat ratusan. Nah, tentunya kalian sudah paham kan mengenai nilai tempat ini, karena kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya. Bagi yang masih bingung, nah, kita tampilkan kembali di sini biar kalian mengingat kembali bahwa bilangan yang paling belakang ini menunjukkan satuan. Nah, setelah satuan yaitu puluhan, lalu ratusan, dan seterusnya. Nanti kalau ada angka lagi di depannya, itu menunjukkan ribuan, ya. Nah, selanjutnya, di sini Ibu memiliki dua cara penjumlahan dengan teknik simpan. Yang pertama yaitu penjumlahan teknik simpan dengan susun ke bawah. Tentunya, untuk melakukan penjumlahan ini, kita harus memperhatikan nilai tempat dari angka-angkanya. Sekarang, coba kita lihat. 25 ditambah 7. Nah, 5 ini adalah satuan, dan 7 itu juga satuan. Sekarang kita lihat yang depannya, menilai tempat puluhan. Nah, ini ada 2, sedangkan 7 ini nilai puluhannya nggak ada, berarti kita anggap 0. Jadi, 25 ditambah 7, berarti ini. Ini ya, kita tambahkan dulu nih. Puluhan sama puluhan, satuan sama satuan. 5 ditambah 7, berarti berapa sayang? 12. Ya. Nah, yang kita tulis adalah karena ini nilai tempatnya satuan, berarti satuannya kita luruskan di sini hasilnya, yaitu 2. Lalu yang bernilai puluhan kita simpan di atasnya puluhan, yaitu 1. 1 ditambah 2 adalah 3. 3 ditambah ini dianggapnya 0 ya, ini berarti nggak ada ya. Berarti 1 tambah 2 adalah 3. 3 tambah 0 tetap 3 ya. Berarti hasilnya adalah 32. Selanjutnya, 36 ditambah 24. Nah, ini satuan kita
luruskan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Enak nih, puluhannya tidak ada ya. Sekarang nih, ini adalah satuan. Sekarang yang kedua adalah puluhannya. Nah, sekarang kita hitung dari satuannya ya. 6 tambah 4 adalah 10. Sekarang satuannya mana? 1 atau 0? Ya, benar sekali 0 ya. Kita tulis ini 0. Lalu nilai puluhannya kita simpan di puluhan. Nah, 1 tambah 3, 3. 3 tambah 2, 1 tambah 3 berapa? 4 ya. 4 tambah 2, 6. Nah, berarti hasilnya adalah 60. Sekarang kita lanjut ya ke contoh berikutnya. 43 ditambah 38. Nah, ini satuan sama satuan. Puluhan sama puluhan. Berarti kita lihat 3 ditambah 8 berapa? 11. Berarti satuannya kita tulis ini 1. Sedangkan nilai puluhannya kita tulis di atasnya puluhan. Kita simpan di atasnya. 1 ditambah 4, 5. 5 tambah 3, 8. Nah, berarti hasilnya adalah 81. Perlu diingat bahwa bilangan yang bisa disimpan itu adalah bilangan yang lebih dari 10. Nah, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, itu bisa disimpan. Tapi kalau cuma 9, 8, 7, nah itu tidak perlu ada yang disimpan ya. Jika bilangannya itu 10 dan lebih dari 10, maka dia bisa disimpan. Sekarang kita lanjutkan ya. 209 ditambah 37. Nah, sekarang kita lihat satuan sama satuan. Ya, lalu puluhan sama puluhan. Ini ratusan sama ratusan ya. Karena di sini yang bawah nih 37. Ini tidak ada nilai ratusan, berarti kita anggap ini adalah 0 ya. Sekarang kita hitung mulai dari satuannya ya. Nah, jika menghitung perlu diingat juga menghitungnya mulai dari satuan ya, bukan dari ratusan, melainkan dari satuan terlebih dahulu. 9 ditambah 7 itu adalah 16. Nah, sekarang yang bernilai satuan ini kan 6. Kita tulis sini 6. Lalu nilai puluhannya kita simpan di atasnya puluhan. Nah, 1. 1 tambah 0, 0. 0 tambah 3, 4. Nah, sekarang 4 ini tidak lebih dari 10, berarti dia tidak ada yang disimpan. Jadi, 2 ini nggak ada simpanannya, ya, berarti nggak ada simpanannya. Nah, 2 ditambah 0 adalah 2. Nah, berarti hasilnya adalah 246. Bisa kan ya? Kita lanjut ke contoh berikutnya. 346 ditambah 48. Nah, sekarang kita lihat ya. 6 ditambah 8. Itu berapa sayang? 14. Nah, sekarang satuannya kita taruh di sini. Angka 4. Lalu puluhannya kita taruh sini. Tuh. Ya. 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 4, 9. Lalu karena 9 ini tidak terdiri dari dua angka, berarti dia tidak menyimpan ya. 3 ditambah sini berarti 0 ya. Sama dengan 3. Berarti hasilnya adalah 394. Baik, sekarang kita ke cara yang kedua, yaitu penjumlahan teknik simpan dengan susun ke samping. Perlu diingat bahwa baik dengan susun ke bawah ataupun dengan susun ke samping,
harus kita perhatikan nilai tempat masing-masing angkanya. Ya, jika satuan dipasangkan dengan satuan, puluhan dipasangkan dengan puluhan, lalu ratusan dipasangkan dengan ratusan. Nah, kita coba sekarang menghitung contoh yang pertama. 25 ditambah 7. Oke, sekarang kita pasangkan ya, satuan dengan satuan. Nih, lalu puluhan dengan puluhan. Karena 7 itu berdiri sendiri, berarti dia tidak memiliki nilai puluhan. Sekarang 5 tambah 7 itu adalah 12. Nah, sekarang kita tulis nih angka 2-nya di sini. Nah, lalu yang nilainya puluhan kita simpan di sini ya. 1 tambah 2 itu adalah 3. 3 ditambah 0. 0 itu adalah nilai puluhan dari 7 ya. Berarti 3. Nah, hasilnya adalah 32. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. 43 ditambah 38. Nah, kita pasangkan lagi ya, satuan sama satuan. Nah, puluhan sama puluhan. Ya, nih, nih. 3 ditambah 8 itu adalah 11. Ya, nah sekarang satuannya kita tulis sini, 1. Lalu yang bernilai puluhan, kita tulis sini nih. Nih, 1 ditambah 4 adalah 5. 5 ditambah 3 adalah 8. Berarti hasilnya adalah 81. Kita lanjut ya. 36 ditambah 24. Nah, sekarang satuan sama satuan. Puluhan sama puluhan. 6 tambah 4 adalah 10. Nah, sekarang satuannya adalah 0. Kita tulis di sini. Lalu nyimpan 1. Ya. 1 tambah 3 adalah 4. 4 tambah 2, 6. Berarti hasilnya adalah 60. Sekarang kita lanjut contoh berikutnya. 209 ditambah 37. Nah, kita pasang-pasangkan ya sesuai dengan nilai tempatnya ya. 9 satuan nih. Kita pasangkan dengan 7. Lalu 0, 0 ini nilai puluhan. Kita pasangkan dengan puluhan. Lalu yang angka 2, karena ini yang angka 37 tidak ada nilai ratusan, berarti dia tidak memiliki pasangannya. Berarti ratusan di angka 37 itu nilainya adalah 0. Sekarang kita hitung ya. 9 ditambah 7 itu adalah 16. Sekarang kita tulis di sini angka 6-nya. Lalu nyimpan 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 3 adalah 4. Nah, sekarang 2. 2 ini karena nggak memiliki pasangan, berarti dia nilainya tetap ya. 2. Nah, kita lanjut ya. 346 ditambah 48. Satuan sama satuan. Puluhan sama puluhan. Sedangkan ratusannya, karena bilangan 48 tidak ada ratusannya, berarti dia nilai ratusannya adalah 0. Sekarang kita hitung ya. 6 ditambah 8. Ini adalah 14. Sekarang kita tulis satuannya berarti di sini 4. Lalu nyimpan, nih, simpan 1 ya. 1 tambah 4 adalah 5. 5 tambah 4 adalah 9. Nah, perlu diingat kembali, jika angka hasil dari penjumlahan ini terdiri dari satu angka atau bukan 10 dan melebihi 10, berarti dia tidak perlu ada yang disimpan. Nah, 9 ini kan di bawahnya 10 ya, berarti tidak ada yang disimpan. Nah, sekarang 3, ratusannya adalah 3. 3 nggak punya pasangan, berarti tetap 3. Ya, bisa ya?
Baik, anak-anakku, untuk teknik penjumlahan dengan susun ke bawah ataupun susun ke samping, nanti hasil akhirnya adalah sama saja ya. Kalian bisa memilih salah satu cara yang kalian anggap paling mudah. Nah, untuk selanjutnya, besok akan Ibu berikan latihan ya. Maka dari itu, ulas kembali materi hari ini, pelajari kembali, lalu tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.